alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Lillahi kagungane Allah, mulku keraton kerajaan, as-samawati ing pira-pira langit, wal ardi lan bumi, wa malan samu barang apa wae fihinna kang ana ing sakjerone pira-pira langit lan bumi, wa huwa lan utawi Allah ala kulli ing atase saben-saben syai'in suwiji-wiji qadirun iku maha kuwasa. Ibu bapak yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurulillah, Allah pemilik kerajaan langit, pemilik kerajaan yang ada di bumi, dan pemilik semua yang ada di langit dan di bumi, sampai detik ini masih memberikan karunia-Nya, rahmat-Nya kepada kita semuanya. Karunia itu juga milik Allah, rahmat itu juga milik Allah. Masih memberikan kemampuan kepada diri kita, kemampuan yang ada di dalam diri kita juga milik Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan yang menciptakan apa saja yang kamu bisa melakukannya. Ketika cuaca seperti ini dan Allah memberikan kekuatan kepada kita, kemauan kepada kita, kesadaran kepada kita, maka kita bisa sampai datang di tempat yang mulia ini. Ini semata-mata adalah karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kita orang yang sehat, orang yang hebat, orang yang sregep ngaji, bukan. Semuanya ini adalah kemauan, kehendak, izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita sudah bisa melakukan sesuatu kebaikan, kita tidak boleh ngaku-ngaku bahwa kita adalah orang yang bisa berbuat sesuatu, kecuali harus bersyukur, terima kasih ketika Allah masih memberikan kemampuan kita untuk berbuat kebaikan seperti yang terjadi pada detik ini di tempat ini. Alhamdulillah wa syukrulillah, ya Allah, Engkau telah membimbing kami, dan mudah-mudahan bimbingan Engkau terus menerus. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan Engkau serahkan kepadaku, ya Allah, urusanku meskipun sekejap mata. Kami tetap mohon bimbingan-Mu, ya Allah, mohon pertolongan-Mu, ya Allah, mohon pendampingan-Mu, ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan Engkau serahkan kepadaku, ya Allah, semua urusanku ini meskipun sekejap mata. Dan itulah yang namanya kebahagiaan. Kebahagiaan, bahagia itu adalah proses. Bahagia bukan hasil. Artinya, ketika kita kepingin selalu menikmati hidup bahagia, kita harus menikmati proses dari perjalanan hidup kita, dari episode kehidupan kita, dari menit ke menit kita nikmati, dari detik ke detik, dari jam ke jam, dari hari ke hari. Ketika kita bisa menikmati proses mengalirnya kehidupan kita ini,
kita nikmati sesuai dengan yang dibimbingkan, yang dituntunkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah bahagia, bukan hasil. Kalau kebahagiaan itu adalah hasil, kita akan menderita. Bahagianya hanya sekejap. Contoh, keberhasilan seseorang yang sekolah, yang studi, itu ditandai dengan menerima ijazah. Nek wis nampa ijazah, itu seseorang dikatakan sudah berhasil di sekolah. Ketika sudah berijazah, udah nggak boleh masuk lagi, arep melu sekolah meneh itu wong wis lulus. Kalau bahagia itu ngenteni nek wis berhasil nampa ijazah, berapa menit kita nampa ijazah itu? Berapa saat? Ketika diberikan oleh sekolah kepada kita, ketika bahagia itu, kebahagiaan kita itu ketika menerima hasil, alangkah sebentarnya kita akan berbahagia. Padahal di sekolah 3 tahun kuwi nek SMP, di sekolah 6 tahun iku nek SD, berarti 6 tahun menderita terus, nanti bahagianya beberapa menit ketika menerima ijazah. Ijazah itu hasil, kemudian 6 tahun atau 3 tahun kita sekolah, itu adalah prosesnya. Maka ketika kita bisa menikmati proses, bisa menyikapi proses mengalirnya kehidupan kita dari menit ke menit sepanjang 3 tahun, kalau itu sekolah di SMP atau SMA, maka selama 3 tahun kita bahagia terus, senang terus. Nah, ketika nanti kita menerima ijazah, kalau kita salah menyikapi, barangkali itu adalah awal dari penderitaan. Ketika orang sekolah di perguruan tinggi, kemudian di wisuda nampa ijazah, itu justru awal penderitaan. Wong kene nampa ijazah arep njaluk duit wong tuane meneh ya sebagai wo. Nek wingi ra eneng alasan, Pak bayar kuliah, Bu bayar kos-kosan, lah nek wis lulus, apa alasannya untuk minta uang? Itulah huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan milik Allah, diturunkan, diletakkan fi qulubil mu'minina, di dalam hati orang yang beriman. Jadi letak kebahagiaan adalah di dalam hati. Hatinya siapa? Hati orang yang beriman. Semakin tebal imannya, maka semakin mantap kebahagiaannya. Ketika imannya berkurang, kebahagiaannya berkurang. Ketika tidak ada iman, maka tidak ada bahagia. Dapat kita fahami tentang hikmahnya, bahwa pahala seseorang akan diberikan berdasarkan apa yang diteguhkan oleh hati, berupa keikhlasan dan kesungguhan niat. Ini kata kuncinya. Dalam kegiatan apa saja, dapat pahala atau tidaknya kegiatan seseorang ditentukan, didasarkan oleh keteguhan hati dan keikhlasannya, juga kesungguhan niatnya. Artinya bahwa seluruh kegiatan kita harus fokus hanya kepada Allah, terus menerus fokus kepada Allah, jangan salah fokus. Dan ketika kita sudah fokus, jangan sampai fokusnya keliru, tidak tepat. Nah, ketika hati kita sudah mulai melenceng, niatnya juga kepada Allah, tetapi ketika ada orang banyak, nah agak bercampur sedikit, atau agak melenceng sedikit, atau mungkin malah melenceng sama sekali. Biasanya ini
dialami oleh orang yang suka menjadi imam jamaah sholat. Termasuk yang bicara ini juga susah ini. Bapak Ibu ketika sholat sendirian di rumah bagaimana suratnya? Yang dipilih surat apa? Lagu ini piye nek sholat dhewe? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau menjadi imam di masjid, ini betul-betul ujian yang luar biasa. Tadinya ya akan lurus kepada Allah, apalagi jamaahnya kok ada tamu dari luar. Wah, iki kesempatan untuk pamer hafalan surat yang panjang, lagu yang menyentuh, udah habis sama kita, Masya Allah. Makanya enak jadi makmum, jadi imam itu. Nenek orang yang jadi imam ya ora sida eneng jamaah nantinya. Yang kedua, balasan pahala yang istimewa untuk para mujahid hanya akan dianugerahkan bagi orang yang berperang untuk memperjuangkan agama Allah mencapai kejayaan. Termasuk tanggal 9 kemarin, kira-kira niatnya apa kira-kira? Halo? Nyantol enggak ke sini raketang nyerempet ngoten. Kira-kira nyerempet mboten? Ora usah. Lihat habis-habisan untuk memperjuangkan agama Allah atau agama apa? Monggo kita renungkan masing-masing. Namun demikian, siapapun yang gugur di medan perang harus diperlakukan seperti orang yang mati syahid. Tidak perlu dimandikan, ini orang yang mati syahid, tidak perlu dikafani, dan juga tidak perlu disolatkan, namun cukup dikuburkan. Sedang urusan niat diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika terjadi pertempuran fisik, kemudian ada salah satu yang gugur di medan perang, harus diperlakukan ketika meninggal dunia, diperlakukan seperti jenazahnya orang yang mati syahid. Nah, ini orang genah atau Pak niat ini mau berjuang karena Allah, napa mboten kok engko tiwas. Kita enggak usah ruwet, enggak usah mikir yang repot-repot. Nyatane dia mati di medan peperangan, musuhnya orang kafir. Lah perkara niatnya itu niat yang lain, kita serahkan saja, urusan niat diserahkan kepada Allah. Suka-suka Allah akan menilai orang tersebut, karena niat urusannya adalah hal yang gaib, yang batin, yang tahu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sedangkan kita mengetahui dari toto lahire tadi itu, nyatanya dia perang, terbunuh, maka untuk mengurus jenazahnya seperti layaknya orang yang mati syahid. Hadis yang ke-9, idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtulu finnari. Qultu ya Rasulullah hadzal qatilu fama balul maqtul? Qala innahu kana harison ala qatli sahibihi. Muttafaqun alaihi. Idza tatkalane iltaqo, petuan, ketemu, bertemu, al muslimani wong Islam loro. Nalika eneng wong Islam loro bertemu, bisayfihima, kelawan nggawa pedange masing-masing membawa pedang. Ketika ada dua orang Islam masing-masing membawa pedang untuk bertempur, fal qatilu mongko wong sing mateni
wal maktulu lan wong sing dipateni finnari loro-lorone mendapatkan balasan neraka. Kultu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, duh Kanjeng Nabi, hadzal qatilu, nek sing mateni niki pun genah Kanjeng Nabi, wong nyat niku mateni, membunuh. Kalau dia mendapatkan neraka, ya memang seharusnya karena dia adalah membunuh. Fama balul maktuli, lah terus sing dipateni kok nggih melu-melu etuk neraka niku pripun Kanjeng Nabi? Ra nggih mesake ngoten to Kanjeng Nabi, wong wis dipateni isih mlebu neraka. Kala Nabi paring dawuh, inna sak temene dhewekne sing dipateni, kana ana sapa wong sing dipateni harison, duweni niat, duweni semangat ala qatli sahibihi, kanggo mateni sedulure mau. Sing mateni genah mlebu neraka, sing dipateni upama dhewekne ora dipateni, ya dhewekne sing mateni mungsuhe mau. Mula padha-padha mlebu neraka. Nek ana wong jodhaan karo sing dijodak loro-lorone pripun? Harus damai. Harus damai. Masalahnya sing arep ndisiki niku sing wegah. Tetapi wa anta'fu huwa aqrabu lit taqwa. Ndisiki itulah yang lebih dekat dengan ketakwaan. Ndisiki untuk nyanak, ndisiki untuk memberikan maaf. Itu kalau baru tingkat jutaan. Cilik jutaan, gede-gede ini nanti nek ditutuk-tukne patenan. Hikmah hadis, satu, akan disangsi bagi orang yang hatinya telah berniat maksiat dan menambatkan nafsunya pada perbuatan maksiat. Maka hati-hati pun usaha niat mawon. Ketika orang itu sudah di hatinya sudah ada niat maksiat, kemudian niatnya itu disimpan terus, maka dia sudah mendapatkan sanksi, baik sudah terlaksana maupun belum terlaksana, karena adanya penghalang. Sebab jika tidak ada halangan, pasti maksiat tersebut dilaksanakan. Mau maksiat, kemudian banyak orang rasido, tetap mendapatkan dosa. Oleh karena itu niat harus yang baik-baik saja, karena di dalam hatinya itu masih menyala-nyala terus niat itu, meskipun tidak sampai jadi kenyataan karena ada penghalangnya. Kalau penghalangnya nanti sudah tidak ada, dilaksanakan. Adapun berpikir untuk bermaksiat, tadi berniat dan berpikir. Adapun berpikir untuk bermaksiat atau berbuat jahat, maka masih tersirat di dalam hati, maka tidak berdosa, kecuali pikiran buruk tersebut ditindaklanjuti. Jadi ketika di dalam hati kita ada lintasan-lintasan di dalam pikiran kita, lintasan-lintasan untuk bermaksiat, kemudian tidak ditindaklanjuti, tidak dibuktikan dengan perbuatan, ini masih dimaafkan. Tetapi ketika sudah menjadi niat, kita masih ingat dulu tingkatan-tingkatan itu, ada hajisun, ada azam, ada khotir dan sebagainya, tingkat-tingkatan perbuatan hati yang dulu pernah kita bahas. Kalau sudah menjadi azam, faida azamta, nah meskipun
belum kesampaian itu sudah ada catatannya. Kalau itu tujuannya maksiat sudah mendapatkan dosa. Nomor 2, hadis ini sebagai peringatan agar kaum muslimin jangan saling bermusuhan, karena bisa menyebabkan lemahnya umat Islam dan akan mendatangkan laknat Allah. Agar jangan saling bermusuhan, ini PR yang sangat-sangat berat hari ini. Untuk tidak saling bermusuhan, tidak saling bertentangan. Dan itu ternyata adalah salah satu doa Rasul yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi berdoa 3 hal, yang 2 dikabulkan, yang 1 tidak. Doa Nabi yang tidak dikabulkan adalah Nabi meminta kepada Allah, ya Allah, agar umatku nanti tidak saling berselisih, tidak saling bermusuhan, ya Allah. Ini yang tidak dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu kita harus hati-hati luar biasa, karena tidak ada jaminan dari Rasulullah SAW. Maka akhirnya kita saksikan perpecahan, permusuhan di antara umat Islam merebak di mana-mana. Ada masalah kecil saja sudah menjadi pertengkaran, sudah menjadi permusuhan. Ketiga, ancaman hadis ini juga berlaku bagi kedua kaum muslimin yang membunuh dan dibunuh, yang bertarung dengan semangat keangkuhan dan fanatisme tanpa disertai pembenaran syar'i. Jadi semangatnya semangat keangkuhan dan semangat fanatisme. Nah, ini juga harus digarisbawahi, karena semangat inilah yang sekarang menyala-nyala di mana-mana. Semangat keangkuhan dan semangat fanatisme, semangat yang dicontohkan oleh Iblis laknatullah. Ketika Iblis ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam wahai Iblis? Maka menjawab, anal khairum minhu, saya lebih baik dari dia ya Allah. Ini sebuah keangkuhan, kesombongan. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Ini semangat keangkuhan dan semangat fanatisme. Ini menjadi PR kita yang luar biasa, karena saat ini umat Islam sedang dipecah belah, sedang diadu domba sampai seakar-akarnya. Bapak Ibu yang berbahagia, masalah perbedaan, masalah khilafiyah, ada Syiah, ada Sunni, ada Khawarij dan sebagainya, itu sudah terjadi 14 abad yang lalu. Dan itu sudah selesai sebetulnya. Perbedaan itu sudah ada sejak 14 abad yang lalu dan sudah selesai. Tetapi kenapa tiba-tiba sekarang ini disulut kembali sehingga menyala-nyala di seluruh dunia? Semangat untuk berpecah belah, semangat untuk bermusuhan, selamat untuk saling menghujat satu sama yang lainnya. Monggo kita cermati, mau cari apa kita hidup ini kecuali untuk mendapatkan penilaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan penilaian itu dapat kita peroleh ketika niat kita lurus disertai dengan keikhlasan yang tulus, keikhlasan yang murni. Muttafaqun alaihi, akhrajul Bukhari wa Muslim, nomornya sekian sekian sekian. Hadis tentang hadis yang nomor 2 oleh Bukhari jilid 1 nomor 11, kemudian Muslim dan seterusnya.
Kemudian berikutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatur rajuli fi jama'atin tazidu ala sholatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa ishrina darajatan wa dzalika anna ahadahum idza tawaddo'a fa ahsanal wudu'a thumma atal masjida la yuridu illa sholata la yanhazuhu illa sholatu lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajatun wa khutta anhu biha khati'atun hatta yadkhulal masjidah fa idza dakhalal masjida kana fis sholati maka natis sholatu hiya tahbisuhu wal malaikatu yusholluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi yaquluna Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alaihi ma lam yu'dhi fihi ma lam yuhdith fihi muttafaqun alaih wa hadza lafdzun li muslimin lafdzu muslimin. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah bersabda salate suwijining wong fi jamaatin kang ditindakake kelawan jamaah tazidu duweni nilai tambah lebih utama ala sholatihi tinimbangane sholate ijen-ijenan kang ditindakake fi sukihi ana ing pasar wa baitihi utawa tindakake ing omahe tikel bid'an wa isrina bid'un itu hitungan 3 sampai 10 itu istilahnya bid'an wa isrina lan 20 darajatan derajat. Salat seseorang yang dilakukan dengan berjamaah dibanding salat seseorang yang dikerjakan sendirian di pasar atau di rumahnya mempunyai nilai tambah bid'an wa isrina, bisa isrina 20, bid'an bisa 13, bisa 24, bisa selawe, bisa 17. Itu istilah bid'an derajat. Wa dzalika sing mengkono kuwi anna ahadahum sak temene salah sijine wong mau idza tawaddo'a nalikane wudune teng griya fa ahsanal wudu'a le wudu di perbagus, wudunya bagus sekali. Jadi sholat khusyuk itu dimulai sejak wudu. Tsumma atal masjida banjur dhewekne nekani masjid, mlaku nyang masjid, la yuridu kang ora duweni niat, ora duweni keinginan illa sholata kejaba salat. Wudunya di rumah diperbagus, kemudian datang ke masjid, tidak ada tujuan lain kecuali hanya untuk sholat. La yanhazuhu illa sholatu, tidak ada kegiatan lain, tidak ada tujuan lain kecuali hanya untuk sholat saja. Lam yahtu khutwatan, tidaklah dia melangkahkan kakinya illa rafa'alahu biha darajatan, kecuali jadi langkah-langkahnya dari rumah ke masjid satu langkah rufi'alahu biha darajatan, meninggikan derajatnya, kedudukan di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Wa khutta anhu, dan langkah yang lain biha dengannya khoti'atun, menggugurkan kesalahannya, menggugurkan dosa-dosanya. Satu langkah kedudukannya bertambah, satu langkah dosanya berkurang, tinggal berapa langkah, maka semakin jauh semakin banyak kesempatan untuk
meningkatkan kedudukan dan kesempatan untuk mengurangi, menggugurkan dosa-dosa. Hatta yadkhulal masjidah, sampai dia masuk ke dalam masjid. Fa idza dakhalal masjidah, ketika dia sudah berada di dalam masjid, kana fi sholati, dalam keadaan sholat di masjid, langsung sholat. Maka nanti sholatu hiya tahbisuhu, yang sholat ini menjadi kesibukannya. Meskipun sholatnya sudah selesai, tapi dia tetap konsentrasi di situ untuk menunggu sholat berikutnya. Jadi sholat ini menjadi tahbisu, menjadi kesibukannya. Maka wal malaikatu yusholluna ala ahadikum, malaikat mendoakan kepada satu di antara kamu yang melakukan seperti itu. Didoakan oleh malaikat. Madama fi majlisihi alladzi shalla fi, selama dia tetap di majelisnya, di masjid yang dia sholat di dalamnya, sebelum dia belum berubah tempat dari masjid, di masjid terus. Masya Allah, ini peluang yang luar biasa. Yaquluna, para malaikat berkata dalam doanya, Allahumma rahamhu, ya Allah rahmatilah dia ya Allah. Allahumma gfirlahu, ya Allah ampunilah dia ya Allah. Allahumma tub alaihi, terimalah tobatnya ya Allah, berikanlah tobatnya kepada dia ya Allah. Dengan catatan malam yu'dhi fihi, selama dia tidak menimbulkan kegaduhan, tidak menyakiti. Dan malam yuhdits fihi, selama dia belum hadas, belum batal. Jadi ketika dia konsentrasi di masjid dalam keadaan menunggu sholat, didoakan oleh malaikat. Masya Allah, malaikat adalah makhluk yang tidak punya dosa. Apa iya doanya ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Catatannya, malam yu'dhihi, tidak mengganggu yang lain, meskipun dengan membaca Al-Quran dengan suara yang keras, itu termasuk mengganggu. Lah terus nek pujian, kula mboten mengganggu kok Pak. Alasannya kan begitu. Betul tidak ada niat mengganggu, tetapi yang mendengar itu terganggu. Kita juga rada gimana ya, ngibadah nggak tulung-tulung bengok-bengok itu. Pakai pengeras suara dan keras, ketika ditilii ya gorene wong siji kuwi ning kok mblebeki, mengganggu itu. Ini mengganggu dan menggugurkan doa malaikat tadi itu. Itu yang mengganggu. Kalau yang terganggu, ya kita berusaha jangan sampai kita terganggu oleh gangguan-gangguan yang ada. Ini juga memerlukan perjuangan. Nek sing ganggu ngono wis niat ganggu, atau mungkin niatnya tidak ganggu. Malah alasannya itu ya malah rada rapati nyaman. Aku ki maca selawat kok. Aku ki maca selawat ngelingke wong kuwi. Sing tak waca iki kalimat-kalimat thayyibah. Lah nek nang wong kok krungu thayyib, kalimat thayyibah kok terganggu kuwi ya malah darani setan jarine. Sing terganggu itu dikatakan itu ketika mendengar kalimat thayyibah menjadi error, itu setan. Ya monggo, karena memang kalau hatinya sudah tidak bersih, niatnya sudah tidak lurus, maka hasilnya ya seperti itu. Hikmah hadis, boleh melakukan sholat di pasar meski makruh hukumnya, karena di pasar orang sibuk dengan urusan dunia dan hati susah untuk tenang, susah untuk khusyuk. Kadang ini kok teng pasar enten masjid kok Pak, masjid teng pasar kok Pak. Ya kalau masjidnya kondusif, jauh dari keramaian, maka mungkin bisa lebih tenang.
Tapi rata-rata yang sholat masjid di pasar itu rata-rata bercabang pikirannya. Kemo dagang tak titip kene kono mau kayak piye. Kemo tak nyang semono kok gak di wis ngenyang barang tinggal sholat sik, kok aku rene ya mbok de tak tinggal sholat sik, ya otomatis ya perhatiannya terbelah. Dua, sholat berjamaah di masjid lebih utama dari sholat yang dikerjakan sendirian. Perimbangannya berkisar antara 25, 26 atau 27 kali dibanding 1. Jadi bid'un itu tadi ini, bid'un itu bilangan antara 3 sampai 10. Bid'un wa isrina, bid'an wa isrina. Isrina 20, bid'annya bisa 3, 5, 6, 7 dan sebagainya. Berarti menjadi 25 atau 26 atau 27 kali lipat. Nomor 3, keikhlasan adalah salah satu pertimbangan dalam memperoleh pahala ibadah seseorang. Karena ini judulnya adalah niat dan ikhlas, maka kata kuncinya adalah keikhlasan. 4, sholat adalah ibadah yang paling utama daripada amal ibadah lainnya. Titiane karena doa malaikat senantiasa menyertai orang yang sholat berjamaah. Nomor 5, di antara tugas malaikat adalah mendoakan kaum mukminin selama dalam keadaan berwudu dan tidak fasik. Selama dia di masjid belum hadas dan tidak fasik, maka akan didoakan oleh malaikat. Dasarnya surat 40 ayat nomor 7, surat 13 ayat 11. Ini menyatakan bahwa malaikat mendoakan orang-orang mukmin. Surat nomor 40 ayat nomor 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Alladzina lan malaikat kang yahmilunal arsa nyunggi aras, yang menyangga aras, waman haulahu dan siapa saja yang ada di sekitarnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim mereka bertasbih dan memuji Rabbnya, wa yu'minuna bihi dan mereka beriman kepada Allah, wa yastaghfiruna dan memintakan ampun malaikat tadi lilladzina amanu kepada orang-orang yang beriman. Kemudian malaikat berdoa, Rabbana ya Allah wasi'ta kulla syai'in rahmatan. Lapangkanlah rahmatmu ya Allah kepada mereka tadi yang sholat di masjid, yang diam di masjid, wa ilman dan luaskan ilmunya. Faghfir ampunilah ya Allah lilladzina tabu orang-orang yang bertaubat, wattaba'u sabilaka dan selalu mengikuti agamamu, jalanmu, wakihim jagalah mereka adzabal jahim dari siksa neraka jahim. Surat Ghafir, surat Al-Mu'min. Ghafir nama lainnya surat Al-Mu'min, ada surat Al-Mu'min, ada surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun surat nomor 23. Ini 23 Al-Mu'minun. Kalau Al-Mu'min atau Ghafir surat nomor 40 ayat nomor 7. Masya Allah, begitu murahnya Allah, begitu sayangnya Allah kepada umatnya, kepada hambanya yang
betul-betul nurut, yang betul-betul berusaha untuk taat. Tetapi ketika manusia sudah tidak peduli lagi, ya Masya Allah, luar biasa, sudah tidak ada lagi ampunan, maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebat sekali, tapi sehebat-hebat zikir adalah salat. Dan ada yang menafsirkan sehebat-hebat mengingat Allah adalah di dalam salat. Dan ada lagi yang lebih tinggi lagi, sehebat-hebat salat dan mengingat Allah di dalam salat adalah kalau Allah yang sudah mengingat kita. Zikir memang hebat sekali, tapi sehebat-hebat zikir adalah salat. Dan ada yang menafsirkan sehebat-hebat mengingat Allah adalah di dalam salat. Dan ada lagi yang lebih tinggi lagi, sehebat-hebat salat dan mengingat Allah di dalam salat adalah kalau Allah yang sudah mengingat kita. Sehebat-hebat ibadah adalah salat. Karenanya selain salat 5 waktu minimal 10 rakaat qabliyah dan ba'diyah seperti diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, laksanakan itu. Rasulullah SAW selalu mengajarkan kita untuk salat duha 4 rakaat, rezeki gampang diperoleh. Yang namanya tidur malam maksimal setengah malam saja. Kalau kamu kurangi sedikit menjadi sepertiga tidak apa-apa, tapi kamu kebanyakan tidur di malam hari, tipe keledai bekerjanya, itu bukan pekerja keras. Kerja sampai jam 12 sampai jam 1 subuh kesiangan, itu tipe keledai. Bukan orang cerdas yang bekerjanya seperti itu. Qumil laila illa qalilan nisfahu, ukuran sedikit bangun malam mulai dari pertengahan malam. Sehebat-hebat ibadah adalah salat, sehebat-hebat zikir adalah di dalam salat, dan sehebat-hebat zikir adalah kalau Allah yang sudah mengingat kita. Zikir memang hebat sekali, tapi sehebat-hebat zikir adalah salat. Dan ada yang menafsirkan sehebat-hebat mengingat Allah adalah di dalam salat. Dan ada lagi yang lebih tinggi lagi, sehebat-hebat salat dan mengingat Allah di dalam salat adalah kalau Allah yang sudah mengingat kita. Sehebat-hebat ibadah adalah salat. Karenanya selain salat 5 waktu minimal 10 rakaat qabliyah dan ba'diyah seperti diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, laksanakan itu. Rasulullah SAW selalu mengajarkan kita untuk salat duha 4 rakaat, rezeki gampang diperoleh. Yang namanya tidur malam maksimal setengah malam saja. Kalau kamu kurangi sedikit menjadi sepertiga tidak apa-apa, tapi kamu kebanyakan tidur di malam hari, tipe keledai bekerjanya, itu bukan pekerja keras. Kerja sampai jam 12 sampai jam 1 subuh kesiangan, itu tipe keledai. Bukan orang cerdas yang bekerjanya seperti itu. Qalil nisfan, ukuran sedikit bangun malam mulai dari pertengahan malam. Sehebat-hebat ibadah adalah salat, sehebat-hebat zikir adalah di dalam salat, dan sehebat-hebat zikir adalah kalau Allah yang sudah mengingat kita. Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan semakin mantap niat kita, tekad kita untuk meningkatkan kepatuhan kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awing kusminhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Masya Allah. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf semua kekhilafan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.